Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau yang biasa disingkat SP ya, SSIMT. Lalu untuk video kali ini, kita masuk ke pertemuan 10 untuk mata kuliah Teknologi Minyak dan Lemak atau TML disingkatnya. Di pertemuan ini, saya akan lanjut ke pengemasan minyak dan lemak. Pengemasan dan juga penyimpanannya ya untuk minyak dan lemak ini bagaimana sih kita mengemasnya? Mengemas produk-produk, berdasarkan berbasis minyak dan lemak ini dan juga bagaimana cara menyimpan yang baik gitu. Kira-kira seperti itu inti dari video ini. Nah, berikutnya saya akan memberikan satu video singkat mengenai butter oil packaging, sumbernya dari Neverflash YouTube channel, yaitu bagaimana sih cara ini contohnya bagaimana cara mempackaging butter oil atau minyak mentega ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat saja dulu videonya. Oke, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Kalau ini mungkin ya udah high tech ya, jadi udah pengemasannya itu udah full dengan menggunakan mesin, jadi serba otomatisasi gitu. Nah, saya yang paling basic dulu, pengemasan dan penyimpanan dalam industri pangan. Jadi apa sih pentingnya pengemasan ini dan juga penyimpanan ya dalam industri pangan? Ada tiga faktor pentingnya yaitu untuk perlindungan kualitasnya. Jadi pengemasan dan penyimpanan ini dirancang untuk melindungi produk khususnya yang dari minyak dan lemak dari kerusakan akibat faktor eksternal seperti misalnya cahaya, oksigen, panas, dan juga kelembaban gitu. Lalu juga untuk memperpanjang umur simpannya, di mana kalau kita menggunakan kemasan yang baik, itu bisa memperlambat proses oksidasi dan juga hidrolisis, sehingga dapat memperpanjang umur simpan produknya. Dan terakhir untuk keamanan pangan atau food safety-nya, di mana penyimpanan yang tepat itu dapat memastikan suatu produk tersebut itu bebas dari kontaminasi mikroorganisme, bahan kimia, ataupun benda asing. Kira-kira seperti itu ya, pentingnya pengemasan dan penyimpanan ini, khususnya dalam industri pangan. Nah, ada juga tantangannya dalam menjaga kualitas minyak dan lemak ini. Yang pertama ini, kita menjaganya dari oksidasi, di mana oksidasi adalah suatu proses reaksi antara oksigen dan juga komponen minyak, sehingga terutama asam lemak dan yang tak jenuhnya ya, sehingga oksidasi ini dapat menghasilkan bau dan rasa tengik gitu. Dan juga terutama penurunan nilai gizi termasuk kerusakan vitamin E-nya gitu. Berikutnya adalah hidrolisis. Ini adalah suatu reaksi pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol yang biasanya dipicu oleh air ataupun enzim lipase. Dampaknya apa? Ini bisa meningkatkan kadar asam lemak bebas dan juga perubahan rasa dan tekstur, sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas dari si minyak dan lemak tersebut gitu. Dan terakhir adalah kontaminasi. Ini yang paling berbahaya. Bisa sumbernya dari mikroorganisme, bahan kimia berbahaya, dan juga bahan asing. Jadi bisa secara biologis, bisa secara kimiawi, dan juga bisa secara fisika gitu, kontaminasi ini. Dampaknya bisa menurunkan mutu dan juga keamanan produk gitu. Risiko kesehatan juga akan bertambah, terutama bagi konsumen, kalau ada kontaminasi terhadap produk kita ini gitu.
Apalagi ini kan minyak dan lemak ini makanan, bahaya kalau sampai terkontaminasi dan dimakan gitu. Oke, berikutnya adalah apa saja sih kemasan yang pas untuk minyak dan lemak? Jadi untuk jenis-jenis kemasannya, khususnya untuk minyak dan lemak, itu ada tiga gitu yang biasanya digunakan. Yang pertama menggunakan botol kaca yang berwarna gelap. Jadi dia ini memiliki keunggulan, dia bisa melindungi minyak dari cahaya UV yang bisa memicu reaksi oksidasi. Bahan kaca ini sifatnya inert sehingga tidak bereaksi dengan minyak gitu. Jadi khususnya untuk minyak melindungi dari cahaya UV ya. Tapi dia juga punya kekurangan, yaitu berat gitu. Karena bahannya kan dari kaca, sehingga otomatis meningkatkan biaya transportasi. Dan juga kaca ini rentan pecah gitu. Jadi kalau sudah pecah ya sudah bubar. Si minyak lemaknya tumpah gitu. Berikutnya adalah botol plastik. Jadi dari plastik seperti misalnya PET atau HDPE, keunggulannya dia itu ringan, ekonomis, dan juga tahan terhadap pecah. Dan juga bentuknya tuh gampang dibentuk gitu, mau bentuk kayak gimana pun juga untuk berbagai desain. Tapi kekurangannya, ada beberapa jenis plastik yang permeabel terhadap oksigen. Sehingga apa? Dia bisa malah mempercepat reaksi oksidasi. Dan juga, tidak semua plastik itu cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Jadi, ini gak masalah di penyimpanan nantinya. Lalu yang terakhir adalah pouch yang bahannya tuh multi layer, berlapis gitu ya. Keunggulannya, dia ini fleksibel, ringan, dan juga cukup ekonomis. Dan juga karena ada berbagai lapisan atau berlapis ya, eh, contohnya aluminium foil, ini bisa memberikan perlindungan maksimal dari cahaya, oksigen, dan juga kelembaban. Tapi kekurangannya, jadi pouch ini tidak sekuat botol ataupun kaleng untuk penyimpanan jangka panjang gitu. Jadi mana yang paling baik? Ya masing-masing punya keunggulan dan kekurangan gitu. Jadi tergantung kita pengennya itu untuk apa penyimpanannya ini atau pengemasannya ini. Apakah untuk melindungi dari cahaya UV, lalu apakah untuk supaya kita mengarah ke ringan dan tahan pecahnya, ataupun supaya fleksibel, ringan, dan ekonomis gitu. Tapi masing-masing juga sama, punya kekurangannya gitu. Ada yang berat banget, ada yang malah bisa menimbulkan reaksi oksidasi, dan juga ada yang ya ini tidak sekuat botol ataupun kaleng gitu. Terutama untuk penyimpanan jangka panjang, jadi hanya untuk jangka jangka pendek saja gitu. Nah, untuk itulah kita butuh suatu inovasi. Apa saja sih teknologi kemasan yang bisa digunakan untuk minyak dan lemak ini? Ada tiga yang sudah ditemukan sampai dengan temukan dan digunakan sampai saat ini ya. Yaitu untuk pertama adalah kemasan atmosfer termodifikasi atau Modified Atmosphere Packaging MAP ya. Konsepnya ini adalah dia menggantikan udara dalam kemasan dengan gas inert, contohnya nitrogen atau karbon dioksida. Untuk apa? Supaya bisa mengurangi oksidasi dengan menyingkirkan oksigen, karena oksidasi kan ada karena ada oksigen, dan juga dapat mempertahankan kualitas minyak sejak lama selama penyimpanan dengan ya ini mengganti oksigen ini dengan gas inert gitu. Lalu ada juga active packaging atau kemasan aktif, di mana konsepnya ini adalah kemasan yang memiliki fungsi tambahan, seperti misalnya bisa menyerap oksigen ataupun kelembaban. Jadi ini bisa meningkatkan umur simpan produk dan juga mengurangi resiko oksidasi meskipun ada kebocoran kecil pada kemasan. Karena dia ada fungsi tambahan ini gitu. Lalu yang ini mungkin agak modern, paling modern ya, ada kemasan berlapis anti UV. Jadi ini menggunakan lapisan khusus pada bahan kemasan untuk melindungi produk terutama dari paparan sinar UV gitu. Jadi keunggulannya jelas, dia bisa menjaga stabilitas minyak dengan mencegah dekomposisi akibat cahaya karena kan anti UV ini. Cocok untuk minyak yang sensitif, contohnya minyak zaitun dan juga minyak dari biji-bijian. Tapi kekurangannya adalah ya mahal, costly gitu karena kan lapisan anti UV ini cukup mahal ya. Jadi ini merupakan teknologi-teknologi inovasi teknologinya yang bisa digunakan untuk kemasan minyak dan lemak gitu. Yang akan saya highlight mungkin ini MAP, Modified Atmosphere Packaging. Jadi contohnya seperti ini ya untuk MAP ini, di mana MAP adalah teknik pengemasan yang modifikasi atmosfer di dalam kemasan produk dengan mengganti udara normal dengan campuran gas tertentu. Biasanya CO2, O2, dan N2 ini. Tujuannya apa? Itu untuk memperpanjang
umur simpan produk dengan menghambat pertumbuhan baik itu mikroorganisme dan juga eh, dan juga bisa untuk mengoksidasi dan perubahan warna yang tidak diinginkan gitu. Nah, ini bisa jadi MAP ini bisa menghambat oksidasi dengan mengurangi kadar oksigennya, terutama ya oksigen yang dikurangi dalam kemasan, sehingga dia si MAP ini dapat memperlambat proses oksidasi, sehingga minyak dan lemak dapat segar lebih lama. Ini contohnya ya, bisa untuk tomat juga, bisa untuk bahan-bahan makanan lainnya juga, bukan cuma minyak dan lemak gitu. Lalu dengan kita modifikasi atmosfer dalam packaging ini, kita juga bisa mencegah pertumbuhan bakteri gitu. Karena ada beberapa bakteri yang membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Kalau oksigen yang kita hilangkan, otomatis bakterinya nggak akan tumbuh atau bisa menghambat lah pertumbuhan bakteri yang bisa merusak kualitas minyak ataupun lemak. Dan yang terakhir, dengan kita menggunakan MAP ini, kita bisa menjaga aroma, baik itu minyak dan lemaknya gitu. Karena kita mencegah hilangnya komponen terutama yang volatil, karena aromatik itu biasanya volatil, mudah menguap gitu. Oke, biasanya komponen itu ada fleksibel top filmnya. Ini adalah film fleksibel yang bisa menutup kemasan dan juga memungkinkan kontrol terhadap pertukaran gas. Lalu ada respiration control ini ini adalah mekanismenya yang mengontrol pertukaran gas antara produk dan juga atmosfer dalam kemasan. Lalu ada highly absorbent pad. Itu adalah pad yang berfungsi menyerap kelebihan uap air ataupun gas yang dihasilkan dari produk. Dan terakhir ada convenient tray. Itu adalah wadahnya yang mendapat menampung produk dan juga memungkinkan sirkulasi gas yang lebih baik gitu. Itu kira-kira mengenai MAP ini ya, yang banyak digunakan khususnya untuk packaging makanan gitu. Nah, teknik penyimpanan yang baik untuk minyak dan lemak, kita melihat ini dulu. Kondisi penyimpanan yang idealnya seperti apa sih? Jadi ada dua yang utamanya itu. Kita harus menjaga suhunya itu rendah dan stabil. Kenapa suhu rendah? Karena penyimpanan minyak dan lemak pada suhu yang rendah itu bisa memperlambat oksidasi dan juga bisa mencegah perubahan rasa dan juga bau yang tidak diinginkan. Jadi untuk mencegah bau tengiknya lah kalau suhunya rendah ini. Lalu suhunya stabil. Kenapa mesti stabil? Karena kalau ada fluktuasi suhu, itu bisa memicu kondensasi dan juga mempercepat degradasi produk. Jadi disarankan itu kita jaga suhunya stabil antara 10 sampai 20 derajat Celcius gitu. Dan yang kedua adalah cahaya. Jadi kalau bisa minyak dan lemak ini minim cahaya langsung gitu. Terutama paparan cahaya UV. Karena sinar ultraviolet dan juga ya dari cahaya matahari itu bisa merusak komponen minyak, terutama asam lemak tak jenuhnya yang akhirnya menyebabkan oksidasi dan juga perubahan warna serta rasanya. Solusinya bisa dengan kita simpannya dalam kontainer atau kemasan yang tidak tembus cahaya. Contohnya tadi, botol kaca warna gelap atau kemasan kaleng gitu. Ini sangat penting untuk melindungi minyak dari cahaya langsung. Oke? Lalu yang terakhir untuk penyimpanannya itu kita bisa menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Jadi konsep FIFO ini adalah prinsipnya itu mengharuskan produk yang pertama kali masuk ke dalam penyimpanan itu adalah produk yang pertama kali dikeluarkan dan juga dipasarkan. Sehingga dari situ ada manfaatnya ada dua. Yang pertama, kita bisa memastikan produk yang lebih lama digunakan terlebih dahulu sehingga mengurangi risiko penyimpanan jangka panjang yang dapat berpotensi merusak produk. Jadi produk yang paling awal digunakan adalah paling awal dibuat gitu. Jadi supaya nggak terlalu mengendap, jangan sampai kita masukin barang, terus aja disimpan terus, pada akhirnya nggak kepake-pake. Justru yang paling pertama dibuat itu adalah yang pertama digunakan dulu gitu. Lalu juga yang kedua, membantu menjaga kesegaran dan juga kualitas minyak dan lemak sepanjang masa simpannya gitu dengan menggunakan prinsip FIFO ini. Oke? Kira-kira seperti itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengemasan dan juga penyimpanan minyak dan lemak ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen ya video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.